Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dan biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Katakan Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan, diam di rumah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau
menikmati kasih-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami hanya mau menyenangkan Engkau Bapa. Kami mau menyenangkan Tuhan di tempat maha tinggi. Kami mau diam di rumah-Mu, menyembah-Mu Bapa, dan memuji-Mu, dan mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah Tuhan tolong kami Bapa, agar kami boleh menyenangkan Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan terus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan segala keterbatasanku Bapa. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang akan melampaui segala akal, melampaui segala batas. Terima kasih Bapa. Tuhan ambil alih, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami semua Bapa. Kami siap Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus urapi kami, urapi hamba-Mu, dan Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, Dia Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amen. Praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God is so good, God is awesome. Amen. Praise God. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh sampai pada hari ini, ya semua itu karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki di bulan yang pertama maksudnya di hari yang pertama di bulan Desember, ya. Kita sudah memasuki bulan Desember pada hari ini di hari yang pertama, tanggal 1 Desember pada hari ini. Praise God, ya. Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang masih menyertai kita sampai hari ini. Amin. Praise God. Biarlah saudara dan saya boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya sampai Ia kembali. Amin. Praise God. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Jadi hari ini saudara dan saya akan belajar sama-sama bagaimana Rasul Paulus mengajar kita lewat kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Puji Tuhan, dan kita sama-sama mau belajar, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Praise God. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita sama-sama mau bacakan kebenaran firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Praise God. Yuk kita bacakan sama-sama mulai dari ayat yang ke-17. Silakan dibaca. Puji Tuhan, praise God. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 20. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu,
di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Praise God. Kita mau bacakan lagi dari ayat yang ke-17. Ayat 17. Ini Rasul Paulus ya, sudah Rasul Paulus mengajar kita lewat ayat yang ke-17. Ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di situ dikatakan sebab itu, bacakan lagi. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di situ dikatakan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Jadi bacakan lagi dari ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Rasul Paulus katakan, maksudnya dia mau menegaskan kepada saudara dan saya bagaimana dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ya. Jadi ini maksudnya dia sedang mau menjelaskan. Dia katakan dia mau mengatakan dan menegaskan ini kepada kita. Artinya karena dia mau mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di situ dikatakan dengan pikirannya yang sia-sia. Dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, jadi di ayat yang ke-17 kita bacakan lagi. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Jadi sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Artinya Rasul Paulus katakan dia mengajar kita semua ini di dalam Tuhan. Artinya dia mau membawa kita untuk mengenal Tuhan. Oleh sebab itu dia mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di situ dikatakan, jadi jangan kita hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, kita harus hidup mengenal Allah. Dia katakan jangan kita hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Karena begitu banyak orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan secara benar, tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya, tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Begitu banyak orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Lalu dengan pikiran yang sia-sia. Dengan pikiran yang sia-sia. Ya, artinya pikirannya tuh sia-sia, ya. Jadi mereka yang tidak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan dia tidak mau kita menjadi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang demikian, karena dia mau kita semua menjadi orang-orang yang mengenal Allah secara pribadi, mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah secara benar, mengenal Allah dan mengenal kehendaknya dengan benar. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia katakan jangan lagi kita menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikiran mereka sia-sia. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan dengan benar, ya. Karena itu yang dikehendaki Bapa di surga. Rasul Paulus katakan pikiran mereka itu sia-sia. Setiap orang yang tidak mengenal Allah, pikiran mereka itu sia-sia. Artinya pikiran mereka penuh dengan kesia-siaan, penuh dengan keduniawian, penuh dengan segala
kejahatan, dosa ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus ajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-18. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, Dan pengertiannya yang gelap, dan pengertiannya yang gelap, di situ dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh. Bacakan yang lebih keras, coba bacakan. Dan pengertiannya yang gelap, Dan pengertiannya yang gelap, di situ dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. jauh dari hidup persekutuan dengan Allah ya. Jadi orang-orang ini yang tidak mengenal Allah ya. Lalu teruskan lagi, Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kebodohan yang ada di dalam mereka ya, dikatakan oleh firman Tuhan, dan karena kedegilan hati mereka. dan karena kedegilan hati mereka, di situ dikatakan dan karena kedegilan hati mereka. Jadi artinya Rasul Paulus katakan mereka yang tidak, orang-orang yang tidak mengenal Allah, pikiran mereka sia-sia. Dan bacakan lagi ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, Jadi pikiran mereka sia-sia dan pengertian mereka yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. dan karena kedegilan hati mereka. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau yang tidak mau mengenal Allah, pikiran mereka itu sia-sia dan pengertian mereka itu gelap ya. Di situ dikatakan lalu bacakan lagi 18, bacakan lagi. Dan pengertiannya yang gelap, Ya, pengertian mereka yang gelap, lalu jauh dari hidup persekutuan jauh dengan dari hidup persekutuan dengan Allah. Artinya mereka itu ya pikiran sia-sia, pengertiannya gelap, lalu jauh dari persekutuan dengan Allah. Mereka tidak mau bersekutu dengan Allah, mereka tidak mau mencari Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mencari pencipta mereka ya, Allah satu-satunya Allah yang harus mereka sembah dan puji. Lalu teruskan, dan kedegilan, karena kedegilan, karena kebodohan mereka yang ada di dalam mereka. Jadi di situ dikatakan karena kebodohan yang ada di dalam mereka, jadi mereka begitu bodoh. Artinya kebodohan mereka itu karena mereka bodoh, mereka buta dan picik. Lalu Dan karena kedegilan hati mereka. dan karena kedegilan hati mereka. Jadi di ayat yang ke-18 di situ dikatakan, Rasul Paulus katakan bahwa mereka itu pengertian mereka itu gelap, dan mereka tidak mau mencari Tuhan, mereka tidak mau bersekutu dengan Tuhan, mereka mereka tidak mau, maksudnya hati mereka begitu degil, keras, mereka tidak mau mencari Tuhan ya, mereka tidak punya pikiran untuk mencari Tuhan karena pikiran mereka itu sia-sia. Jadi pikiran mereka itu penuh dengan kesia-siaan. Jadi di ayat yang ke-18 sudah dikatakan jelas ya, pengertian mereka gelap, mereka tidak mau bersekutu dengan Allah, dan karena kebodohan mereka ya, dan kedegilan hati mereka, di situ dikatakan. Jadi sudah jelas bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, pikiran mereka itu sia-sia. Oleh sebab itu Rasul Paulus ajarkan kita lewat ayat-ayat ini, di mana dia mau kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-19. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Perasaan mereka telah tumpul ya, di firman Tuhan katakan. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah. Dan mengerjakannya dengan serakah. Segala macam kecemaran. Segala macam kecemaran. Di situ di ayat yang ke-19 ya dikatakan. Kita bacakan lagi ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul. Perasaan mereka telah tumpul ya, Rasul Paulus katakan. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah ini perasaan mereka juga dikatakan telah tumpul. Lalu sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jadi mereka ini perasaannya tumpul ya, tidak punya perasaan, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kepada hawa nafsu.
dan mengerjakan dengan serakah. Dan mengerjakan dengan serakah di situ dikatakan. Jadi mereka itu menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah. Jadi mereka mengerjakannya dengan serakah dan segala macam kecemaran. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Pikiran mereka sia-sia, hati mereka penuh dengan maksudnya pengertian mereka itu gelap, mereka tidak ada persekutuan dengan Allah, ya. Di ayat yang ke-18 tadi, lalu mereka di dalam hati mereka itu pikiran mereka bodoh, mereka ya dan hati mereka degil segala macam sudah dikatakan tadi. Lalu di ayat yang ke-19 itu dikatakan, bacakan lagi ayat yang ke-19. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Jadi di situ juga dikatakan, jadi hati mereka degil dan perasaan mereka telah tumpul, ya. Jadi tidak punya perasaan lagi. Sehingga mereka menyerahkan kepada hawa nafsu. Diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah. Jadi mereka itu melakukan hal-hal yang najis, ya, hawa nafsu, segala macam hawa nafsu, kenajisan dengan serakah. Artinya saudara tahu kalau orang serakah itu bagaimana, ya? Serakah dengan keuangan, serakah dengan kehidupan, posisi, semuanya mereka mau, mereka harus lebih banyak. Nah ini dikatakan lalu dengan serakah mereka melakukan. Artinya mereka begitu buas, dengan kata lain, ya, serakah begitu buas dengan maksudnya mereka melakukannya dengan begitu buas, ya, dengan kata lain yaitu dengan serakah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah ini melakukan semua itu dengan serakah, kenajisan hidup, kekotoran hidup, kejahatan, dosa-dosa yang keji di hadapan Tuhan. Mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah, dengan buas. Lalu dikatakan yang terakhir tadi di ayat yang ke-19, yang terakhir, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Segala macam kecemaran di situ dikatakan, ya. Jadi mereka mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran, ya. Kecemaran itu artinya kehidupan yang najis, kehidupan yang jahat, kehidupan yang kotor, kehidupan yang keji, ya, kehidupan yang bejat, dengan kata lain. Jadi itulah kecemaran, ya, dengan segala kecemaran, ya. Jadi mereka melakukannya dengan serakah, ya, segala kecemaran. Jadi ini dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah, kehidupan mereka itu seperti itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus mau katakan, Tuhan katakan lewat Rasul Paulus, dia mau kita hidup sebagai orang-orang yang mengenal Allah, hidup sebagai orang-orang yang mengenal Allah dengan benar, secara pribadi, secara benar, karena begitu banyak orang tidak mengenal Allah dengan benar. Sebab itu mereka keliru, mereka tertipu, mereka tersesat, karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar, secara pribadi, ya. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, inilah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-20. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Tetapi kamu bukan demikian, ini Tuhan Yesus katakan lewat Rasul Paulus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Yesus, itulah Yesus. Lalu terus bacakan lagi ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Tetapi kamu bukan demikian, ya, dikatakan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya di situ di ayat yang ke-20 dikatakan kita orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan benar, yang telah mengenal Tuhan secara pribadi, yang telah mengenal Allah secara benar, kita itu tidak seperti mereka. Artinya hidup kita tidak demikian, tidak seperti mereka, karena kita telah mengenal Kristus, ya. Artinya Rasul Paulus juga dulu hidupnya dia katakan begitu banyak
kejahatan yang dia lakukan di dalam hidupnya sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, sebelum dia mengenal Tuhan Yesus secara benar, sebelum dia mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, secara benar. Dia pun adalah orang-orang yang demikian, sama dengan saudara dan saya. Sebelum saudara dan saya mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan secara benar, kita pun adalah orang-orang yang demikian, yang melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat, hal-hal yang keji, ya. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa, ya, kenajisan, kekotoran, kekejian, ya, kejahatan, kekotoran, semuanya, you name it, ya, saudara, bahwa kita semua adalah orang-orang juga yang demikian. Oleh sebab itu sebelum kita mengenal Allah. Tetapi setelah kita mengenal Allah, di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Artinya saudara dan saya tidak demikian. Kita sudah tidak hidup lagi seperti mereka. Artinya seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kehidupan kita itu sudah berbeda karena kita telah mengenal Kristus, ya. Jadi seperti Rasul Paulus katakan, dia telah mengenal Kristus, maka kehidupan dia yang lama itu adalah sampah. Kehidupan dia yang lama itu tidak ada gunanya, ya. Kehidupan dia yang lama itu hanya membawa dia binasa. Oleh sebab itu dia mau mengajar saudara dan saya lewat firman, kebenaran firman Tuhan. Dia mau mengajar saudara dan saya untuk mengenal Allah secara pribadi, mengenal Allah secara benar, mengenal Allah dengan benar. Artinya kita harus mencari Tuhan Yesus Kristus, untuk datang mencari Tuhan, untuk mengenal Dia dan menerima Dia, percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya, ya, keselamatan. Dia hanya satu-satunya keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya keselamatan yang kita dapati. Oleh sebab itu saudara dan saya harus belajar hari ini bahwa kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat hambanya Rasul Paulus, di mana saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan secara benar, mengenal Tuhan dengan benar. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mau mengenal Allah, karena begitu banyak orang menolak untuk mengenal Tuhan. Banyak orang menolak untuk datang kepada Tuhan. Banyak orang yang menolak untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh sebab itu mereka tersesat. Oleh sebab itu mereka tidak mendapatkan keselamatan, karena mereka tidak mau mencari Sang Juru Selamat umat manusia. Mereka tidak mau mencari penebus dosa umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia yang telah datang dan yang akan datang lagi. Oleh sebab itu saudara dan saya harus mentaati kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada saudara dan saya di setiap penyampaian, di setiap penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kita harus mentaati dan kita harus membuka hati kita lebar-lebar dan membuka pikiran kita, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk ke dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, agar firman Tuhan itu boleh tinggal diam di dalam hati kita dan memimpin kita dan membawa kita bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam roh dan kebenaran, ya. Dan buah itu tetap, agar hidup kita boleh berdampak,
dan hidup kita boleh maksudnya hidup kita boleh berbeda dan kita harus tampil beda. Karena di situ dikatakan di ayat yang ke-20, tetapi kita bukan demikian karena kita telah mengenal Kristus. Amin. Jadi karena kita sudah mengenal Kristus dengan benar, menerima Dia secara benar, menerima Dia dengan benar, oleh sebab itu kita dikatakan kita tidak hidup lagi demikian itu seperti mereka. Dengan kata lain, kita tidak hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu saudara dan saya harus datang mencari Tuhan, bertobat dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, dan Tuhan akan menerima kita kembali dan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, yang mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap taat dan setia kepada Tuhan, mengasihi Dia, mengikuti perintah-perintahnya, artinya menuruti perintah-perintahnya, dan terlebih-lebih lagi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Jadi kita tidak mau menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena pikiran mereka sia-sia ya, dan pengertian mereka itu gelap. Mereka tidak ada persekutuan dengan Allah ya, hati mereka itu bodoh ya, dan maksudnya di dalam mereka itu bodoh dan hati mereka itu degil ya. Lalu dikatakan seterusnya begitu banyak maksudnya kenajisan hidup mereka ya, ke pelanggaran mereka terhadap Tuhan, dosa-dosa yang mereka lakukan, kejahatan, kenajisan, kekotoran hidup, kekejian. Itulah yang dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mau mengenal Allah, yang menolak Allah. Mereka tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka kehidupan mereka masih seperti orang-orang duniawi yang tidak mau bertobat. Oleh sebab itu saudara dan saya harus datang dan bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi saudara, jangan sampai perasaan kita tumpul ya. Karena begitu perasaan kita tumpul, maka kita akan menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sia-sia. Artinya kehidupan kita itu akan menjadi sia-sia, karena kita, kalau perasaan kita tumpul, kita tidak bisa merasakan apa yang diajarkan, kita tidak bisa mengerti dengan benar, kita tidak bisa menuruti perintah-perintah Tuhan karena perasaan kita itu sudah tumpul. Oleh sebab itu saudara dan saya masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk datang mencari Dia, datang mencari Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita semua harus menjadi orang-orang yang mengenal Allah dengan benar. Amin. Puji Tuhan. Biarlah saudara dan saya tetap mentaati firman Tuhan dan melakukannya, dan maksudnya dan merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya di dalam kehidupan kita di setiap hari. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan firman Tuhan pada hari ini dan dimeteraikan oleh Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan itu boleh tinggal tetap dan menuntun kami Bapa di setiap hari. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan sudah berikan
kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk membawa kami kepada pertobatan, dan kami mau pakai hidup ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami menurut kekayaan-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk setiap kesembuhan dari segala sakit penyakit kami. Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami menserahkan setiap keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan lawat mereka, jamah mereka, pakai mereka Bapa, bawa mereka kembali untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan selamatkan mereka. Begitu juga keluarga-keluarga lain yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu. Kami serahkan mereka semua hanya di dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap pokok doa kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun juga atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami sudah ada di bulan Desember, di hari pertama di bulan Desember. Biarlah semua Tuhan terus pimpin kami, karena semua karena anugerah-Mu, sehingga kami boleh sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita angkat pujian. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Benar Tuhan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa terus kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kita tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Have a
Sunday.